Kita mengaji, kita berdakwah para salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Alangkah besarnya nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah bimbing kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini. Sehingga kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan, hari ke-29. Hari ke-29 dari bulan Ramadan yang diberkahi. Nanti menjelang maghrib atau ketika matahari terbenam, maka lembaga atau instansi yang berwenang, berkompeten mengenai ru'yatul hilal akan melakukan ru'yah. Kemudian akan melakukan sidang itsbat, sidang untuk menetapkan apakah hilal tampak atau tidak. Jika hilal terlihat, maka berarti besok kita berhari raya Idul Fitri, dan hari ini adalah hari terakhir kita bersama bulan suci Ramadan. Dan jika ternyata hilal tidak tampak, terhalang oleh awan dan semisalnya, maka besok adalah hari terakhir kita bersama bulan suci Ramadan. Dan lusanya kita akan berhari raya atau beridul fitri. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan hal ini di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan dan bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang telah dilimpahkannya kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Perhatikan ayat yang mulia ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Makna agar kalian menyempurnakan bilangan puasa. Dan puasa kita bisa 29, bisa 30 hari. Tergantung nanti hasil sidang itsbat atau hasil ru'yah hilal yang diadakan tidak beberapa lama lagi, menjelang terbenam matahari nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyempurnakan bilangan bulan puasa. Dan tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Baru kemarin kita menyambut Ramadan. Hari ini kita akan berpisah dengannya. Ramadan, wahai saudara-saudariku, hanyalah hari-hari yang berbilang. Ayyaman ma'dudat, kata Allah. Hari-hari yang berbilang, terbatas bilangannya. Maka di hari-hari terakhir ini akan tampak siapa yang menutup Ramadannya dengan kebaikan, ibadah, ketaatan, dan keistiqomahan. Dan siapa sebaliknya menutup Ramadannya dengan kelalaian, kelengahan, dan jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah Allah perintahkan kita menyempurnakan bilangan Ramadan, maka Allah perintahkan kita bertakbir, bersyukur atas hidayahnya, petunjuknya. Karena dengan petunjuk Allah lah kita bisa menyempurnakan bilangan ini. Wahai saudaraku, banyak orang dia juga sampai di akhir Ramadan, tetapi ada juga orang yang sampai 29, 30 Ramadan bukan dengan ibadah. Dia tidak dapat hidayah, tapi tetap dengan kelalaian dan kesia-siaan. Maka jika Anda mengakhiri Ramadan ini tetap dengan ketaatan,
tetap dengan ibadah, tetap dengan keistiqomahan, mendekatkan diri kepada Allah, maka bersyukurlah. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuknya kepada kalian. Nah, oleh karena itu disyariatkan kepada kaum muslimin apabila telah berakhir Ramadan dan telah nyata terbitnya hilal dengan terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan, itu disyariatkan kita untuk bertakbir sampai esok selesai pelaksanaan Idul Fitri. Maka disyariatkan kita malam Idul Fitri itu baik, misalnya kalau puasa 29 berarti nanti malam, kalau puasa 30 berarti besok malam. Disyariatkan kita dengan terbenamnya matahari, disyariatkan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah dan wujud syukur kita kepadanya. Mulai dari terbenam matahari berakhir dengan sampai berakhirnya salat Idul Fitri. Bagaimana lafaz takbirnya? Bisa dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau bisa juga takbirnya 3 kali. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua-duanya boleh diucapkan, diulang-ulang. Dan sunnahnya bagi kaum laki-laki untuk mengeraskan takbir, mengangkat suaranya ketika bertakbir. Adapun bagi wanita juga disyariatkan bertakbir, hanya saja mereka disyariatkan untuk mensirkan takbirnya. Jadi takbirnya dengan sir, memelankan suara. Di mana kita mengumandangkan takbir? Di mana saja. Takbir itu di rumah, di masjid, di jalanan, di pasar-pasar, itu sunnahnya bertakbir. Hanya saja perlu kita ketahui, karena kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, tentu ada aturan-aturan dari pemerintah yang harus kita jaga. Seperti tidak bolehnya berkumpul di masjid. Biasanya malam takbiran itu kaum muslimin berkumpul di masjid. Bahkan ada yang takbir keliling. Nah, ini tentu tidak kita lakukan. Selain memang takbir itu tidak dengan cara berjamaah berkeliling ramai-ramai, apalagi dengan pukul-pukul beduk ya, itu memang tidak disyariatkan, apalagi dengan teriak-teriak tanpa khusyuk. Ini juga tidak disyariatkan. Bertakbir itu perlu kita ketahui, takbir itu adalah ibadah. Kita diperintahkan beribadah dengan takbir itu karena Allah yang memerintahkannya. Maka harus dilakukan dengan ikhlas, dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan kekhusyukan kepadanya. Nah, jadi itu perlu diingat. Nah, jadi tidak ada takbir dengan kumpul-kumpul rame-rame karena pemerintah kita memang sudah memberikan arahan-arahan agar kita tidak melakukan perkumpulan dalam jumlah yang besar. Apalagi berita terakhir yang kita dengar ya, yang resmi itu bertambah banyak ini. Menjelang Idul Fitri ini, sebagian kaum muslimin tidak bisa menahan hasratnya untuk keluar ke pasar dan ke jalanan. Akhirnya jumlah meledak, yang positif itu meledak sampai hampir 1.000 dalam satu hari saja. Tentu ini sangat menyedihkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Perlu diingat wahai saudaraku, berhari raya itu bukan dengan berpakaian baru, bukan dengan banyak aneka ragam makanan, bukan itu sebenarnya. Berhari raya itu siapa yang memperbaharui ketakwaannya. Ya, hari raya itu hari bergembira, betul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli qaumin 'aid." Atau a'yad. Setiap kaum itu punya hari raya. Dan ini adalah hari raya kita.
Maksudnya hari Idul Fitri, Idul Adha itu adalah hari raya kita. Dan itu saatnya bergembira, boleh kita bergembira. Tetapi pertama bergembira harus tetap mengikuti aturan agama. Kemudian di tengah-tengah wabah ini, kegembiraan kita harus kita rem, kita jaga. Jangan sampai malah menimbulkan mudarat. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang harus kita jalani. Bukan karena kita takut dan segala macam. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan wabah ini. Ya. Tetapi karena ketakutan kita kepada Allah itulah kita mentaatinya. Nah, kemudian salah satu sunnah yang juga biasanya di hari Id itu hilang di tengah masyarakat kita, sunnah bertakbir ketika pergi ke tempat sholat Id. Nah, ini kalau seandainya kita melakukan sholat Id ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya kita kan sudah lihat orang berbondong-bondong ke musola, ke masjid tempat sholat Id. Tetapi mereka tidak bertakbir. Nah, para sahabat, ada dari Abdullah bin Umar, ada dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain-lainnya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, mereka bertakbir sepanjang jalan sampai ke tempat sholat, musolanya. Nah, ini disunnahkan. Tetapi ingat, ini apabila kita melakukan sholat Id di lapangan. Tetapi kan sudah ada, di Pekanbaru sudah ada surat edaran dari wali kota yang mengarahkan untuk tidak dulu mengadakan sholat Id ya, di sholat Id di lapangan atau di masjid, karena dikhawatirkannya wabah-wabah yang akan semakin merebak dan semakin banyak nanti menjakiti kaum muslimin. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ini bukan bentuk taklid membabi buta kita kepada pemimpin, tetapi kita menjalankan kawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fiqhiyah. Apalagi wabah ini bukan seperti wabah virus, ini bukan seperti penyakit biasa. Ada yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Dia mengira diri dia sehat, tetapi ternyata dia membawa virus. Karena mungkin diri antibodi imun dia kuat, sehingga virus tidak nampak pada diri dia. Tetapi ketika dia nanti hadir mengadakan sholat Id, ada orang yang lemah di sana, yang qadar Allah sedang tidak sehat, tidak fit badannya, akhirnya dengan mudah menular lalu menjangkiti dia. Nah, ini menimbulkan mudarat kepada dia. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan oleh pemerintah dan para ulama-ulama kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tentu Id hari ini berbeda dengan hari Id sebelumnya. Kegembiraan tidak seperti sebelumnya. Barangkali kita tidak akan bisa kumpul-kumpul, saling berkunjung seperti hari raya sebelumnya. Tetapi ingat, seorang mukmin itu apapun kondisinya, dia tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh urusannya baik. Seluruh urusannya baik, dan itu tidak mungkin kecuali bagi seorang mukmin. Jika dia mendapat kebaikan, maka dia bersyukur. Jika dia dalam kesusahan, maka dia bersabar. Itu yang lebih baik bagi dia, dan itu tidak mungkin kecuali bagi seorang mukmin. Sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menerapkan hadis ini? Kita sekarang mendapatkan kebaikan dengan disempurnakannya bulan Ramadan. Kita bersyukur dengan bertakbir. Di sisi lain kita diuji dengan kesusahan wabah ini, maka kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sikap kita di tengah berhari raya, di tengah wabah ini, agar kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga agar wabah ini tidak semakin merebak di tengah kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, wahai saudara-saudariku, kapan kita disunnahkan mengucapkan tahniah, ucapan selamat hari raya? Sunnah mengucapkan tahniah atau tahniah yaitu besoknya, ya, ketika kita selesai menunaikan ibadah salat Id. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menunaikan salat Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, satu dengan yang lainnya.
Jadi dari sinilah para ulama-ulama kita menyimpulkan, mengambil faedah bahwa sunnah untuk mengucapkan Id itu adalah setelah kita dimulai, setelah kita selesai setelah kita selesai melaksanakan sholat Id. Itu tentu bagi yang melaksanakan sholat Id. Kalau memang tidak ada sholat Id atau sholat Id di rumah, ya silahkan. Pagi itu sudah bisa dia mengucapkan ucapan tahniah selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudaranya, kepada sesama kaum muslimin. Saya kira ini dia tausiah kita, kurang lebih 5 menit ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh akhuna Pras. Silakan, tafadhal Pras. Syukur Ustaz atas nasihat-nasihat sore hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita menghadapi hari raya yang berbeda suasana dari tahun-tahun sebelumnya.